Ayub adalah salah satu orang benar dari 3 orang benar dalam sejarah manusia. Kitab Ayub adalah drama dalam jenis sastra. Victor Hugo berkata, Kitab Ayub adalah karya terbesar yang ditulis tentang hati manusia. Philip Schaff berkata, Kitab Ayub berdiri tinggi seperti piramid dalam sejarah sastra tanpa didahului atau disaingi oleh apapun. Thomas Carlyle berkata, saya percaya buku ini adalah karya terbesar. Buku yang pertama kali menangani masalah dunia kekal seperti nasib manusia dan kehendak Allah. Tidak ada lagi buku yang memiliki harga sastra seperti ini. Ayub adalah orang yang pernah dalam sejarah, tetapi kitab Ayub tidak ditulis olehnya. Orang lain yang menulis dengan tema tentang kehidupannya yang benar dan penderitaan yang dihadapi oleh orang benar. Penulisnya kurang jelas, namun pesannya jelas. Karena penulisnya kurang jelas, waktu penulisan juga tidak dapat dipastikan. Tetapi zaman Ayub sama dengan zaman Abraham, Ishak, dan Yakub. Penulis, waktu penulisan kurang jelas, tetapi temanya jelas, yaitu penderitaan orang benar. Orang Israel mengangkat masalah penderitaan orang benar pada masa pembuangan ke Babel. Nabi Habakuk juga mengangkat pertanyaan yang sama. Penulis Mazmur 73 juga bertanya hal yang sama. Baruk, sekretaris Yeremia, juga mengangkat pertanyaan yang sama. Apa yang diajarkan oleh penulis kitab Ayub adalah orang benar bisa juga menderita di dunia ini. Tetapi hal itu terjadi bukan karena dosanya, melainkan oleh karena fitnahan setan dan karena ia orang benar. Maka ia menjadi objek penyerangan dari setan pada suatu saat. Yang diperlukan pada saat-saat seperti ini adalah bertahan dengan diam untuk kemuliaan Tuhan, sehingga harapan setan hancur dan Tuhan dipermuliakan. Dan juga menunjukkan bahwa jika kita terlalu peduli pada perkataan orang, kita bisa mendapat kerugian rohani dan bisa juga silap dalam perkataan. Bukan hanya itu, kitab Ayub adalah karya yang menunjukkan orang-orang zaman dulu memiliki derajat filsafat yang tinggi. Teologi dalam kitab Ayub juga sangat tinggi. Untuk menyimak karakter, iman, pemikiran, etika, kebajikan, dan kehidupan Ayub, sebaiknya berfokus pada pembelaan Ayub dalam pasal 31. Teman-teman Ayub datang dengan hati yang prihatin pada awalnya. Namun semakin waktu berlalu, mereka tidak lagi menjadi penghibur, melainkan memusuhi dia. Tidak satu orang pun membela Ayub. Terpaksa Ayub sendiri membela dirinya. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Masakan aku memperhatikan anak darah? Karena bagian apakah yang ditentukan Allah dari atas? Milik pusaka apakah yang ditetapkan yang maha kuasa dari tempat yang tinggi? Bukankah kebinasaan bagi orang yang curang dan kemalangan bagi orang yang melakukan kejahatan? Bukankah Allah yang mengamat-amati jalanku dan menghitung segala langkahku? Jikalau aku bergaul dengan dusta atau kakiku cepat melangkah ke tipu daya, biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti, maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Jikalau langkahku menyimpang dari jalan dan hatiku menuruti pandangan mataku dan noda mereka pada tanganku, maka biarlah apa yang kutabur dimakan orang lain, dan biarlah tercabut apa yang tumbuh bagiku. Jikalau hatiku tertarik kepada perempuan dan aku menghadang di pintu sesamaku, maka biarlah istriku menggiling bagi orang lain, dan biarlah orang-orang lain meniduri dia. Karena hal itu adalah perbuatan mesum, bahkan kejahatan yang patut dihukum oleh hakim. Sesungguhnya itulah api yang memakan habis dan menghanguskan seluruh hasilku. Jikalau aku mengabaikan hak budakku laki-laki atau perempuan ketika mereka berperkara dengan aku, apakah dayaku kalau Allah bangkit berdiri? Kalau ia mengadakan pengusutan, apakah jawabku kepadanya? Bukankah ia yang membuat aku dalam kandungan, membuat orang itu juga? Bukankah satu juga yang membentuk kami dalam rahim? Jikalau aku pernah menolak keinginan orang-orang kecil, menyebabkan mata seorang janda menjadi pudar,
atau memakan makananku sendiri, sedang anak yatim tidak turut memakannya. Maka sejak mudanya aku membesarkan dia seperti seorang ayah, dan sejak kandungan ibunya aku membimbing dia. Jikalau aku melihat orang mati karena tidak ada pakaian, atau orang miskin yang tidak mempunyai selimut, dan pinggangnya tidak menerima berkat bagiku, dan tidak dipanaskannya tubuhnya dengan kulit bulu dombaku, jikalau aku mengangkat tanganku melawan anak yatim, karena di pintu gerbang aku melihat ada yang membantu aku, maka biarlah tulang belikatku lepas dari bahuku, dan lenganku dipatahkan dari persendiannya, karena celaka yang daripada Allah menakutkan aku, dan aku tidak berdaya terhadap keluhurannya. Jikalau aku menaruh kepercayaan kepada emas dan berkata kepada kencana, Engkaulah kepercayaanku. Jikalau aku bersuka cita karena kekayaanku besar, dan karena tanganku memperoleh harta benda yang berlimpah-limpah. Jikalau aku pernah memandang matahari ketika ia bersinar, dan bulan yang beredar dengan indahnya, sehingga diam-diam hatiku terpikat dan menyampaikan kecupan tangan kepadanya, maka hal itu juga menjadikan kejahatan yang patut dihukum oleh hakim. Karena Allah yang di atas telah kuingkari, apakah aku bersuka cita karena kecelakaan pembenciku, dan bersorak-sorai bila ia ditimpa malapetaka? Aku tak akan membiarkan mulutku berbuat dosa menurut nyawanya dengan mengucapkan sumpah serapah. Jikalau orang-orang di kemahku mengatakan, siapa yang tidak kenyang dengan lauknya? Malah orang asing pun tidak pernah bermalam di luar. Pintuku kubuka bagi musafir. Jikalau aku menutupi pelanggaranku seperti manusia dengan menyembunyikan kesalahanku dalam hatiku, karena aku takuti khalayak ramai dan penghinaan kaum keluarga mengagetkan aku, sehingga aku berdiam diri dan tidak keluar dari pintu. Sekiranya ada yang mendengarkan aku, inilah tanda tanganku. Hendaklah yang Maha Kuasa menjawab aku. Sekiranya ada surat tuduhan yang ditulis lawanku, sungguh surat itu akan kupikul dan akan kupakai bagaikan mahkota. Setiap langkahku akan kuberitahukan kepadanya. Selaku pemuka aku akan menghadap dia. Jikalau ladangku berteriak karena aku, dan alur bajaknya menangis bersama-sama, jikalau aku memakan habis hasilnya dengan tidak membayar dan menyusahkan pemilik-pemiliknya, maka biarlah bukan gandum yang tumbuh, tetapi onak, dan bukan jelai, tetapi lalang. Sekianlah kata-kata Ayub. Ayub 31 ayat 1-40. Jika kita mendengar pembelaan Ayub, kita pun menutup mulut kita sendiri. Jika membandingkan diri kita dengan kehidupan Ayub, sekarang kita hidup seperti orang biadab. Namun yang kita perlu tahu adalah, walaupun hidup baik dan benar, maupun membela kebenaran diri sendiri dengan mulut sendiri, bisa terjadi kesilapan dan keceplosan. Ayub dapat bertahan terhadap kematian anak-anaknya yang tiba-tiba dan penderitaan tubuh, tetapi ia tidak dapat bertahan terhadap permusuhan dari teman-temannya. Keinginan yang tertinggal sampai saat kematian manusia adalah keinginan yang ingin dihargai. Ada satu hal lagi yang perlu kita lihat dalam kitab Ayub ini. Bagi Tuhan Allah penting juga perbuatan manusia, tetapi yang lebih penting adalah sifat keberadaan, being. Tuhan Allah memuji Ayub, tetapi tidak pernah menyebut tentang jasanya. Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu bertanyalah Tuhan Allah kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub 1 ayat yang ke-8. Kita harus memperhatikan hal ini selalu. Lebih penting keberadaan daripada jasa.